Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi di channel Dendisme, channelnya para pencari ilmu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara edit video menggunakan KineMaster. Apa itu KineMaster? KineMaster adalah salah satu aplikasi yang teman-teman bisa manfaatkan untuk mengedit video, termasuk salah satunya edit video pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah screen atau kain atau apapun itu yang teman-teman bisa gunakan, dengan catatan warnanya polos. Jadi mungkin bisa menggunakan jilbab atau menggunakan kain sarung misalnya, terserah saja, yang penting warnanya polos. Warnanya itu bisa merah misalnya, atau hijau atau biru. Yang penting warna background itu atau screennya itu kontras dengan baju yang teman-teman gunakan. Jadi misal kalau backgroundnya hijau, maka bajunya usahakan jangan hijau, tapi misalnya jadi oranye seperti itu. Jadi kontras perbedaannya seperti itu. Dan perlu dicatat adalah warna screennya juga jangan mirip seperti warna wajah atau kulit teman-teman. Jadi usahakan beda, karena nanti itu akan berpengaruh ke proses editing. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman siapkan tripod. Kalau teman-teman tidak punya tripod, bisa gunakan meja atau apapun itu yang intinya bisa ditempatkan HP. Jadi teman-teman bisa senderkan HP di situ. Yang ketiga adalah itu saja. Jadi sangat mudah sekali teman-teman, kita bisa memanfaatkan benda apapun yang ada di sekitar kita untuk membuat video ini. Oke, penasaran caranya? Langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah kita download terlebih dahulu aplikasinya di Google Play Store. Jadi silakan teman-teman ketik di pencarian KineMaster. Nah, nanti akan ada software yang paling atas di sana. Teman-teman silakan pilih KineMaster Video Editor, Video Maker ya. Jadi itu nama aplikasinya. Kemudian karena di sini saya sudah install, jadi tulisannya open. Nah, untuk teman-teman yang belum install, tulisannya akan berbeda ya. Jadi tulisannya nanti install begitu. Oke, karena saya sudah install, jadi saya akan langsung open saja. Seperti ini tampilan KineMaster. Di jendela awal teman-teman akan dihadapkan oleh beberapa menu di sana ya. Jadi teman-teman gak usah bingung, langsung aja menuju ke button yang paling tengah, yang lingkaran paling besar ya, yang ada plusnya, teman-teman pilih itu. Kemudian di sini akan ada dihadapkan oleh ukuran, teman-teman mau ukuran memanjang ke samping, ke atas, atau sama sisi. Nah, silakan teman-teman pilih yang memanjang ke samping seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kita akan dihadapkan untuk browsing atau browser, mencari file mana aja sih yang kita akan masukkan di dalam video gitu ya. Nah, di sini saya sudah siapkan filenya di dalam folder download. Nah, di sini ada beberapa bahan yang nanti akan kita gunakan. Pertama, saya akan masukkan backgroundnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi yang taman ini akan saya klik. Nah, maka akan bertambah satu background di sini ya. Teman-teman bisa atur panjang pendeknya. Ini maksudnya durasi. Jadi yang saya geser sekarang di bawah ini disebut timeline teman-teman. Semakin panjang nanti yang ini, itu durasi munculnya akan semakin lama. Seperti itu ya. Itu hal pertama. Kemudian saya ingin tambahkan background lainnya. Jadi saya ingin nanti ada dua background. Ini background pertama. Untuk tambah background kedua teman-teman, cukup klik media di atas sini. Nah, nanti akan ada browsing lagi. Teman-teman pilih folder download, kemudian pilih background yang kedua. Nah, di sini akan bertambah menjadi dua background. Jadi background pertama tuh yang saya centang dulu, background pertama yang ini, background kedua yang ini. Seperti itu ya. Kemudian kita akan masukkan bahan lainnya seperti musik dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita akan masukkan papan. Jadi saya udah siapkan bahan papan. Untuk tambahkan papan, kita akan tambahkan di layer yang berbeda teman-teman. Layer itu maksudnya kalau kita lihat sekarang ini kan ada dua background ya, itu berada di satu layer teman-teman, atau berada di satu baris. Itu maksudnya layer. Nah, untuk papannya saya ingin dia berada di layer yang berbeda, karena nanti papan itu berada di di depan atau di atas, tidak satu layer dengan background ini. Jadi caranya teman-teman pilih layer, kemudian akan ada banyak pilihan, pilih yang media, pilih folder download, kemudian teman-teman pilih yang papan paling bawah ini. Nah, jadi akan ada papan di sini. Teman-teman silakan atur posisinya dengan cara tab kemudian seret ya. Seperti biasa, saya rasa teman-teman sudah paham untuk ini. Oke, kemudian bisa diperbesar sedikit, misalnya geser agak atas. Seperti itu. Kalau sudah selesai posisinya, teman-teman langsung centang. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa panjang pendekkan ini ya, sama seperti untuk membuat background tadi. Kita bisa panjang, kemudian kita bisa
geser dia ke depan juga seperti itu teman-teman. Jadi sama panjang antara papan dan backgroundnya. Oke. Nah kita lanjut teman-teman, berikutnya saya akan memasukkan video green screen. Jadi video green screen itu kebetulan saya di sini merekam video saya sendiri menggunakan background hijau sebagai background yang nanti akan kita hilangkan. Teman-teman pilih layer, kemudian pilih yang media lagi, pilih folder download. Di sini akan ada video yang ini. Teman-teman klik aja, nanti akan ada masuk seperti ini. Kita akan seret ke depan sedikit teman-teman. Oke, dicentang dulu ya. Kemudian baru teman-teman bisa seret ke depan. Cara seretnya teman-teman klik tahan ya. Jadi centang dulu, kemudian klik tahan, geser ke depan. Seperti itu ya. Kemudian kita akan memotong. Jadi ini kan ada objek yang tidak kita butuhkan di kanan kiri ini. Cara memotongnya adalah teman-teman klik layer video yang tadi, yang ini, klik. Kemudian scroll ke bawah, di sini akan ada tulisan cropping. Kemudian teman-teman silahkan crop seperti ini. Digeser aja mengikuti area yang teman-teman tidak ingin tampilkan seperti itu ya. Jadi yang ini tidak saya butuhkan, kita crop aja kurang lebih segini. Oke, kalau sudah pas teman-teman langsung centang. Yang ini saya geser sedikit ke kanan mungkin ya. Oke, centang. Nah, kemudian saya akan ubah posisinya teman-teman. Cara ubah posisi cukup klik aja, kemudian seret, perbesar sedikit mungkin ya, segini. Kita seret agak ke bawah seperti ini, saya rasa cukup. Kemudian kalau sudah oke teman-teman centang. Nah berikutnya teman-teman kita akan tambahkan teks di papannya ini. Jadi saya ingin ada teks di sini sebagai materi misalnya. Caranya adalah teman-teman pilih di sini, ini pastikan dulu ke depan ya, ke paling depan. Jadi timelinenya ini berada paling depan. Kemudian pilih layer, pilih teks. Nah nanti teman-teman akan diminta memasukkan teks di sini. Silakan teman-teman bisa ketik. Nah karena di sini saya sudah siapkan teksnya, jadi kita akan pakai teks itu aja biar cepet. Ada di notepad di sini, saya sudah siapkan. Nah ini notepadnya di sini, saya akan copy ya teman-teman. Kita copy ini sebagai judul, copy. Kemudian saya akan kembali ke KineMaster. Kemudian teman-teman paste, klik tahan, pilih paste, oke. Nah, maka akan ada teks di sini. Kemudian warnanya akan saya ganti jadi hitam biar kelihatan. Di sini ada settingan color di samping gunting ini ya, samping kanan. Teman-teman ganti jadi hitam. Oke, kalau sudah oke. Nah, nanti akan berubah jadi hitam. Kemudian saya ingin mengubah jenis fontnya menjadi lebih tebal sedikit. Caranya teman-teman pergi ke di sini ada A. Teman-teman lihat ada menu A di sini, teman-teman klik aja itu. Kemudian cari fontnya misalnya pakai Roboto yang bold. Nah, kemudian centang. Nanti dia akan berubah menjadi lebih tebal sedikit. Kemudian mungkin kita perkecil seperti ini. Jadi ini adalah title-nya ya teman-teman. Oke. Kalau sudah teman-teman centang. Kemudian saya ingin tambahkan satu teks lagi teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Pilih layer, kemudian ada teks. Nah untuk teksnya silakan teman-teman kopas saja. Ini saya punya teks di notepad ini. Saya copy ya. Jadi ada 3 poin. Silakan di blok semuanya. Pilih copy, kemudian kita kembali lagi ke KineMaster, di paste di sini. Oke. Kemudian jangan lupa ganti warnanya, caranya sama seperti tadi ya, ganti jadi hitam. Oke. Kemudian jenis fontnya saya ubah jadi Roboto juga, tapi yang reguler. Kemudian centang. Nah untuk membuat teks ini menjadi rata kiri, kalau sekarang kan rata tengah ya. Caranya gini teman-teman, klik teksnya, kemudian seret ke belakang, ke bawah maksud saya. Di sini ada text option. Kemudian pilih yang rata kiri. Nah, maka teksnya akan rata-rata kiri. Kemudian saya perkecil sedikit mungkin ya. Seperti ini. Kita tempatkan posisinya. Oke. Kalau sudah teman-teman centang. Jadi dia seperti ini. Oke. Berikutnya teman-teman kita akan tambahkan audio. Nah, untuk audio teman-teman di sini pilih aja langsung yang bagian audio. Ini ada tulisan audio. Kemudian teman-teman akan dihadapkan untuk mencari audio mana sih, teman-teman silahkan cari. Ada banyak folder utama di sini, ada musik, ada SFX, ada recorded atau song. Nah di sini saya foldernya song karena saya punya musiknya di folder song itu ya. Kemudian pilih Walk Ixon, ini contoh lagunya saya download dari internet. Oke, kemudian centang. Seperti itu. Kalau sudah teman-teman centang yang atas, pojok kanan atas. Nah kalau kita preview sekarang, coba kita lihat ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi. Di video kali ini kita akan... Nah seperti itu, jadi ini masih belum banyak gerakan dan belum kita edit juga ya.
Jadi teksnya nanti kita akan gerakkan, papannya juga, kemudian video orang ngomongnya juga kita akan hilangkan backgroundnya yang warna hijau sekarang. Oke, kita akan mulai dari menghilangkan background atau green screen di belakang manusia yang ngomong ini ya. Oke, manusianya itu saya ternyata. Oke, cara hilangkannya seperti ini teman-teman. Kita akan kembali ke layer tempat videonya tadi yang ini ya, Untitled 720p, ini nama filenya. Teman-teman langsung klik di situ. Kemudian teman-teman pilih yang chroma key. Di sini teman-teman langsung pilih enable. Nah, jadi nanti backgroundnya akan terlihat transparan. Kemudian biar lebih halus lagi, teman-teman setting di bagian sini bisa dinaikkan. Kemudian yang ini juga saya naikkan. Nah, jadi backgroundnya akan hilang teman-teman. Cuma jangan terlalu banyak karena nanti bisa bolong seperti ini objeknya. Jadi sedikit aja. Memang hasilnya tidak terlalu maksimal seperti software editing Adobe Premiere misalnya ya, tapi saya rasa ini cukup lumayan teman-teman. Bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran seperti ini. Oke, jadi seperti ini aja cukup, yang penting orang yang ngomong kelihatan ya, gitu sih intinya ya. Mungkin kita bisa setting aja sedikit biar lebih kelihatan, tidak bolong-bolong. Coba kita preview seperti ini. Kita untuk preview cepat teman-teman cukup geser-geser aja ya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita geser gitu ya. Nah, untuk video yang ini akan saya tambah volumenya. Kalau ini kan terlalu pelan kalau kita dengar seperti ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi. Nah, saya ingin musiknya agak pelan sedangkan videonya keras. Jadi caranya teman-teman pilih videonya dulu yang ini. Kemudian kita pergi ke bagian volume, ini ada icon volume, teman-teman naikkan jadi 200% centang. Kemudian musiknya juga, ini musiknya saya turunkan, ada pengaturan volume di sini teman-teman, kita kurangi dia jadi sekitar nggak usah banyak-banyak ya, 30 atau 29. Oke. Seperti itu. Coba kita dengar. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi di video. Seperti itu. Mungkin kita bisa kurangi sedikit videonya biar tidak terlalu keras teman-teman. Kita kurangin aja di bagian sini sekitar 150-an aja ya. Oke. Kemudian saya ingin me-cut ya. Jadi saya ingin cut video ini. Jadi video yang orang ngomong ini ya. Jadi kalau saya bicara video maksudnya yang ini ya teman-teman, yang saya lagi ngobrol ini. Ini kita sebut aja video ya. Nah, saya ingin cut video ini di bagian sini. Coba kita putar dulu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi. Di video kali ini kita akan belajar cara edit video menggunakan KineMaster. Nah, saya ingin cut di sini. Jadi ntar nanti ketika dia bilang langkah pertama, nah itu berbeda scene gitu ya. Jadi teman-teman cara cutnya, klik aja videonya, kemudian pilih gunting di sini, pilih yang split add playhead. Nah, maka dia akan terpotong seperti itu. Kemudian video yang kedua, ini kan ada dua jadinya ya. Video pertama tadi yang depan ini, video kedua yang ini ya. Nah, video ini cutnya, posisi cutnya ini kita samakan dengan perpindahan backgroundnya teman-teman. Jadi kalau cutnya kan di sini nih sekarang, backgroundnya juga seperti itu. Caranya adalah klik background paling depan, background 1 ya saya sebutnya. Ini teman-teman geser aja seperti ini. Kira-kira posisinya udah pas, saling berpotongan di sini misalnya. Kalau sudah teman-teman lepaskan, kemudian klik di luarnya. Nah, jadi dia backgroundnya nanti akan ikut berubah ya seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat ini backgroundnya kan kurang ya teman-teman, videonya lebih segini, backgroundnya di sini. Teman-teman bisa tambah panjang backgroundnya, tinggal seret aja seperti ini. Oke. Kemudian untuk teksnya di sini saya akan geser juga teman-teman, tapi tidak penuh ya. Jadi karena teks ini nanti saya inginnya dua scene juga. Jadi ini scene pertama sampai sini, teks yang ini juga sampai sini. Ntar nanti scene keduanya kita copy lagi teks ini seperti itu. Papannya juga tidak mentok seperti ini, kita sampai setengah ini aja. Jadi ada dua scene ini berarti ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi scene pertama ini, scene kedua nanti yang ini. Ketika wallpaper atau backgroundnya itu berubah. Oke, teksnya mungkin saya kurangin sedikit biar jangan terlalu pas. Oke teman-teman, kemudian audionya juga akan kita cut ya, menyesuaikan dengan durasi video secara keseluruhan. Kan durasinya cuma segini ya. Nah, itu kita cut juga audionya. Cara cutnya sama ya teman-teman, klik di sini, klik videonya ini, kemudian teman-teman cari trim atau split. Di sini ada trim to left sama trim to right.
Nah, kalau teman-teman ingin menghapus yang sebelah kanan, berarti teman-teman pilih trim to right. Nah, maka semua yang ada di sebelah kanan ini akan terhapus. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara umum, secara keseluruhan maksud saya, di bagian sini ya, sebelah kiri ini. Nah, ini adalah jumlah layernya ada berapa nih? Ada 6 layer yang kita butuhkan. Oke. Kemudian teman-teman, saya akan bikin animasi sekarang. Jadi papannya, kita akan bikin animasi di papan dulu. Animasi itu kan maksudnya pergerakan ya. Jadi kondisi awalnya apa, kondisi setelahnya apa. Intinya kan gitu. Nah, di sini ada banyak jenis, teman-teman. Ada in animation, ada off roll, ada out animation. Jadi kita hanya akan menggunakan dua aja sebenarnya ya. Ada in animation dan out animation. Kalau in animation itu seperti ini maksudnya. Misal saya klik dulu papannya, layer papan. Kemudian pilih in animation, itu maksudnya animasi masuknya. Misal saya pilih pop. Nah, maka papan itu masuknya seperti ini animasinya. Oke. Kemudian sedangkan yang satunya kita akan berikan lagi yang out animation. Itu misal saya pilih yang fade. Nah, maka dia menghilang seperti itu animasi keluarnya. Jadi objek itu ada animasi masuknya dan animasi keluarnya. Teman-teman bisa pakai banyak sekali jenis di sini, ada slide up atau slide down. Mungkin saya pilih slide down aja ya, kemudian centang. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang teks juga kita bisa berikan animasi teman-teman. Kalau sekarang kan dia diam ya. Kita akan berikan in animation. Nah, untuk teksnya mungkin kita akan berikan yang letter by letter. Jadi dia seperti mengetik seperti itu. Kemudian centang. Kemudian saya bikin animasi out juga, out animation, pilih yang slide down ya, ke bawah. Nah, kemudian centang. Teks satunya juga saya berikan hal yang sama, in animation, pilih yang letter by letter seperti ini. Oke, centang. Kemudian berikan juga animasi out animation, pilih yang slide down. Seperti itu. Kemudian centang. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Coba kita preview ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi. Di video kali ini kita akan belajar cara edit video menggunakan KineMaster. Langkah pertama yang seperti itu. Kemudian ketika ganti background seperti ini, saya ingin posisi video orang ngomong ini berada di sebelah kanan. Caranya teman-teman cukup seret aja ya. Jadi klik dulu video yang kedua, yang ini kan video kedua. Kemudian geser kita geser ke kanan seperti ini. Oke. Kemudian ini kan saya ingin terbalik. Jadi saya reflect video itu. Caranya teman-teman centang dulu ini, klik dulu videonya, kemudian kita akan pergi ke bagian rotate atau mirroring. Kemudian teman-teman lihat di bagian mirroring, pilih yang sebelah kiri. Maka dia akan termirror gitu ya, atau kebalikannya. Nah, cuma masalahnya di sini objek lemarinya jadi muncul, teman-teman. Saya ingin itu tidak muncul. Caranya kita crop lagi. Jadi di sini centang dulu, kemudian saya akan klik objeknya, geser sedikit mungkin ke arah sini. Oke, kemudian pilih crop di sini. Kita bisa crop sedikit. Yang ini saya. Nah, jadi kelihatan objek yang kelihatan hanya manusianya saja. Kemudian centang. Nah, jadi di sini dan di sini berpindah ya objeknya seperti itu. Kemudian manusianya juga. Ini kan kalau kita lihat ketika di sini itu kan langsung pindah ya. Saya ingin dia pindahnya agak halus. Jadi kita akan berikan out animation, animasi keluar. Pilih out animation, pilih yang fade. Kalau fade itu seperti ini, jadi menghilang gitu ya. Kemudian centang. Kemudian video kedua juga saya berikan in animation. Kalau tadi out animation, sekarang in animation, animasi masuk. Pilih yang fade juga. Nah, seperti itu. Oke, centang. Kemudian ini kan kalau kita perhatikan papan dan teksnya itu hanya berada di scene 1 ya. Di scene sini kan kosong nih, nggak ada papannya. Nah, kita bisa duplikat aja dari papan yang ada ini. Pilih papan itu, kemudian ada titik 3 di atas sini, pilih duplikat. Nanti akan bertambah satu layer kan. Nah, untuk memindahkan layer itu, teman-teman centang dulu. Kemudian klik tahan. Teman-teman bisa geser ke sebelah sini. Seperti itu. Jadi, layer papannya sekarang sudah berada di dua scene. Scene 1 tadi ini, scene 2 yang ini. Cuma papannya ini berada di sebelah kanan. Saya inginnya dia agak kiri. Jadi teman-teman tinggal seret aja. Seperti itu. Kemudian centang. Begitu pula dengan teksnya, teman-teman kita lakukan hal yang sama. Kita duplikat dia. Klik teksnya dulu. Kemudian pilih titik 3. Pilih duplikat. Oke, seperti itu. Kemudian dicentang dulu. Baru teman-teman klik tahan. Geser ke sebelah sini. Seperti itu ya. Kemudian teks yang ini juga. Nah, ini kan baru judulnya aja ya. Teks yang isinya belum.
Caranya sama, lakukan hal yang sama. Pilih titik 3, duplikat. Nanti akan ada seperti ini. Kemudian centang dulu. Baru teman-teman geser, klik tahan, geser. Nah, kalau kita lihat sekarang semua teks dan papan sudah berada di kedua scene. Jadi scene 1 ini, scene 2 yang ini. Seperti itu. Kemudian kita akan geser posisinya, karena ini kan tadi mengikuti posisi di scene 1. Scene 2 nya kita geser ke sebelah kiri. Oke, kalau sudah teman-teman bisa centang. Nah, maka dia tampilannya seperti ini. Jadi scene 1 ini, scene 2 ini. Oke, cukup sederhana teman-teman. Kemudian scene 2 kalau kita perhatikan ini kan videonya masih agak panjang ya. Nah, kita bisa panjangkan juga teksnya mengikuti video itu. Segini kurang lebih yang teks yang ini juga. Kemudian papannya juga yang ini kita tambahkan sampai kurang lebih segini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini antar background. Jadi background 1 kan yang ini ya, yang taman. Background kedua yang kelas. Saya ingin ada transisi di situ. Cara tambahkan transisi, teman-teman pilih plus di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih, misal teman-teman bisa download juga ya, atau pakai bawaan yang KineMaster-nya juga bagus. Di sini saya sudah download satu contoh, namanya Liquid Mask. Jadi ini transisinya seperti ini. Nah, saya akan pilih yang itu aja, kemudian teman-teman centang. Jadi nanti scene-nya itu berpindahnya seperti ini. Oke, coba kita preview teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi. Di video kali ini kita akan belajar cara edit video menggunakan. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini judulnya jadi hilang ya, teman-teman. Itu sebenarnya tidak hilang. Dia hanya berada di bawah papan ini, jadi tidak kelihatan ya. Nah, caranya adalah kita send teks itu, yang ini maksud saya. Nah, ini kan ada garis kotak-kotak ya. Itu artinya dia di belakang papan itu. Caranya kita send ke paling depan, pilih titik 3, kemudian pilih yang bring to front. Nah, maka dia akan terkirim ke depan. Coba kita lihat, ini sudah ada teksnya. Centang, kemudian nah, coba kita preview dari awal. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi. Di video kali ini kita akan belajar cara edit video menggunakan KineMaster. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita download terlebih dahulu aplikasinya di Google Play Store. Kemudian yang kedua, kita install aplikasinya. Dan yang ketiga, nah teman-teman kalau kita lihat di sini kan videonya kelebihan sedikit ya, sedangkan wallpapernya sudah habis. Nah, caranya adalah wallpapernya kita tarik aja ya sampai sesuai dengan panjang videonya seperti ini. Oke, kemudian coba saya lihat di sini transisinya tadi sepertinya ada yang belum pas. Seperti itu, coba kita preview dari awal. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi. Di video kali ini kita akan belajar cara edit video menggunakan KineMaster. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita download terlebih dahulu aplikasinya di Google Play Store. Kemudian yang kedua, kita install aplikasinya. Dan yang ketiga, kita langsung bisa gunakan aplikasi. Oke, coba videonya di sini sepertinya ada yang kurang sedikit. Kita tambah ya. Mungkin dia tadi ada bagian yang terpotong. Teksnya juga berarti kita tambah sedikit. Geser ke sebelah kanan. Oke. Papannya juga. Kemudian audionya juga berarti kita perlu geser sedikit lega. Seperti itu. Kemudian teman-teman kalau kita lihat, coba saya centang dulu. Kita lihat layarnya secara utuh seperti ini. Nah, di sini teksnya saya ingin dia agak hilangnya lebih cepat daripada papannya. Jadi teksnya duluan hilang baru papannya. Jadi saya akan geser sedikit. Kemudian ini juga teksnya muncul setelah papan. Jadi saya geser juga sedikit di sini. Oke. Cuma jangan terlalu lama ya, kurang lebih di sini posisinya. Teks yang ini juga. Oke, kemudian coba kita lihat, kita play dari awal ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi. Di video kali ini kita akan belajar cara edit video menggunakan KineMaster. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita download terlebih dahulu aplikasinya di Google Play Store. Kemudian yang kedua, kita install aplikasinya. Dan yang ketiga, kita langsung bisa gunakan aplikasinya apabila semua bahan sudah disiapkan. Nah teman-teman seperti itu. Kalau teman-teman sudah selesai edit video, kita akan export atau menyimpan ke dalam bentuk finalnya ya. Jadi teman-teman pilih tombol bulat yang paling atas kanan.
Kemudian teman-teman bisa pilih berbagai format di sini. Saya akan pakai yang HD 720p. Kemudian kita ekspor. Oke, di sini teman-teman akan diminta untuk menunggu karena proses ekspor atau render ini membutuhkan banyak cukup waktu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah selesai render videonya. Berikutnya kita akan coba cari hasil rendernya. Jadi di sini nama filenya kan Untitled 720p ya. Kita ingat-ingat nama itu karena nanti kita akan cari. Jadi biasanya dia akan masuk di folder ini, teman-teman. Cari aja folder My Files, atau biasanya di HP teman-teman namanya mungkin ada Manager File dan lain sebagainya. Pokoknya masuk ke situ. Kemudian nanti kita langsung aja cari filenya tadi, namanya kan apa tadi ya? 720p ya, 720p. Nah, di sini kalau kita lihat hasil pencariannya ada dua. Coba kita play yang paling bawah. Ini adalah hasil render kita. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi. Di video kali ini kita akan belajar cara edit video menggunakan KineMaster. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita download terlebih dahulu aplikasinya di Google Play Store. Kemudian yang kedua, kita install aplikasinya. Dan yang ketiga, kita langsung bisa gunakan aplikasinya apabila semua bahan sudah disiapkan. Nah teman-teman, bagaimana? Cukup mudah bukan membuat sebuah video pembelajaran menggunakan KineMaster? Kita bisa memanfaatkan HP kita sendiri dan tentunya editnya juga tidak susah ya, sangat-sangat mudah sekali. Oke teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.